Apa bedanya agama Kristen dengan agama Islam? Ustadz saya berkata, kita punya nabi, kita punya Tuhan. Kamu? Halo guys, berjumpa kembali bersama vlogger Debaters. Salam sehat. Sahabat vlogger Debaters, sehat selalu ya, amin. Oke, kesempatan di kali ini kita kembali menyimak salah satu mualaf yang bernama Ko Andre ya. Dan Ko Andre ini mempertanyakan tentang ajaran Kristen ya. Dan menurut saya pertanyaan ini memang konyol banget sih ya. Kenapa? Karena menurut saya kalau dia benar-benar Kristen yang dulunya agama Kristen, saya yakin pertanyaannya ya nggak sebodoh ini ya. Dan dia tidak perlu mempertanyakan tentang ajaran Kristen ketika dia mualaf ya. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak saja ya. Apa bedanya agama Kristen dengan agama Islam? Ustadz saya berkata, kita punya nabi, kita punya Tuhan. Kamu? Nabinya siapa? Saya diam waktu itu, nggak bisa ngomong apa-apa. Utusan Tuhanmu siapa? Oke, nggak bisa jawab. Saya bilang, dia tanya Ustadz saya, Tuhanmu siapa? Saya bilang, Tuhan saya menurut agama saya Yesus Kristus. Utusannya siapa? Tidak ada, saya bilang. Itu kadang-kadang yang saya itu kadang-kadang berpikir, apakah benar Yesus Kristus itu Tuhan atau Nabi? Karena yang setahu saya dia lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, dan mati sebagai manusia. Oke baik sahabatku, menurut saya ini orang yang memang gak tahu apa-apa tentang ajaran Kristen. Dan bisa saja jadi ini orang memang gak pernah belajar tentang ajaran Kristen. Mengapa? Karena sangat jelas sekali ya, dari beberapa pertanyaan kita dapat simpulkan bahwa ini menurut saya ya, orang ini adalah ateis, bukan Kristen ya. Maka sahabatku, menurut saya dia harus belajar lagi tentang kekristenan sehingga tidak mempertanyakan hal-hal yang konyol seperti ini ya. Dan kemudian menurut saya juga kita harus menjawab beberapa pertanyaan dari Ko Andre ini, dan supaya jawabannya jelas dan tepat ya. Dan mari kita simak jawaban dari Dr. Bambang Norsena. Terjadi pada polemik Islam Kristen, begitu juga antara Yahudi dan Kristen juga terjadi polemik selama berabad-abad, khususnya mengenai posisi Yesus sebagai Sang Mesias. Tetapi saudara-saudara, sejak berdirinya negara Israel tahun 1948, dan saya kira itu kemungkinan juga karena dukungan orang-orang Barat Kristen terhadap berdirinya negara Israel itu, maka menurut Pinchas Lapide, sejak tahun 48 itu, tulisan-tulisan Yahudi tentang Yesus Kristus itu menjadi berkembang pesat. Nah, sebelumnya itu, apa yang diopinikan publik tentang Yesus oleh orang Yahudi itu adalah tulisan-tulisan polemik, misalnya semacam buku yang berjudul Toledot Yesu yang sangat anti-Kristen itu. Bahkan di kalangan para ahli, pandangan Martin Buber misalnya yang mengatakan bahwa ajaran Yesus itu bisa diterima oleh orang Yahudi, tetapi ajaran tentang Yesus itulah titik tengkar dimulai antara Yahudi dan Kristiani. Namun sejak penemuan Laut Mati ini, saya kira sudah banyak sekali perubahan-perubahan, khususnya pandangan Yahudi tentang siapakah Yesus. Sebelum itu, saudara-saudara, kita bisa mengacu pada seorang teolog yang sangat terkenal ya di kalangan Yahudi, namanya Joseph Klausner. Joseph Klausner ini menulis kira-kira tahun 1922, jadi sebelum munculnya negara Israel. Judul bukunya adalah Yesu Hanostri, Yesus orang Nazaret.
Jadi buku ini merupakan rintisan awal, bahkan buku pertama di abad modern yang ditulis orang Yahudi tentang siapakah Yesus. Tetapi luar biasanya bahwa Joseph Klausner ini mengakui bahwa Yesus itu orang Yahudi. Jadi selama ini opini yang mengatakan bahwa Yesus itu seolah-olah figur orang Eropa dan sebagainya itu mulai dipertimbangkan. Yesus itu sepenuhnya bersifat Yahudi karena Yesus adalah orang Yahudi. Tetapi sekalipun Joseph Klausner ini mengakui bahwa Yesus itu mungkin lebih tinggi daripada Rabi Hillel bahkan. Tetapi kenapa dia menolak Yesus sebagai Mesias? Karena menurut dia etikanya yang ekstrim telah mengorbankan harapan nasional bagi orang Yahudi dan itu bahaya bagi bangsa Yahudi. Nah, ini kira-kira rintisan awal dari tulisan seorang Yahudi di abad modern yang bernama Joseph Klausner. Kemudian saudara-saudara, setelah penemuan Laut Mati, nah ini menarik. Ada seorang teolog juga Yahudi namanya David Flusser. David Flusser ini mengatakan bahwa hingga akhir abad kedua Masehi tidak ada karya rabi-rabi Yahudi yang menentang Yesus. Ya, satu-satunya yang ditentang itu adalah mengenai eksorsisme dalam nama Yesus, yaitu pengusiran setan di dalam nama Yesus. Kemudian setelah abad kedua itu, seiring dengan munculnya yang dia sebut sebagai Injil Ghetto, jadi semacam reaksi terhadap perkembangan pesat kekristenan, maka mulai muncul karya-karya polemik yang nanti puncaknya itu bisa dikenal dari buku yang berjudul Toledot Yesu. Ya, cerita tentang Yesus anak seorang haram, bapaknya namanya Pantera, dan itu sesungguhnya merupakan plesetan dari kata Parthenos. Karena gereja purba yang menekankan bahwa Yesus adalah seorang putra sang perawan, yaitu perawan Maria. Dan itu merupakan terjemahan Septuaginta dari Yesaya pasal 7 ayat 14, di mana kata almah yang artinya lebih variatif, bisa perempuan muda, bisa gadis, bisa perawan, ya, bisa perawan belia, tetapi kata Parthenos artinya memang sang perawan. Mungkin kata Parthenos ini diplesetkan menjadi Pantera, sebagaimana kata Euangelion yang artinya kabar gembira diplesetkan menjadi Awen-Gilayon, dosa orang-orang pinggiran yang merujuk kepada Galilea. Dan Galilea itu tidak ada sesuatu yang baik di mata orang Yahudi saat itu, karena Galilea adalah tempat pinggiran. Maka Awen Gilayon, dosa orang-orang pinggiran itu merujuk asal-usul Yesus dari Galilea. Namun dengan penemuan Laut Mati, ini membawa revolusi besar di dalam pemikiran Yahudi tentang Yesus. Itu pun bagi mereka yang mau secara jujur mengakui mengenai dokumen-dokumen yang ditemukan di Laut Mati, yang jelas bagaimana tadi di bis kita bicara, bahwa sesungguhnya komunitas SNI atau komunitas Yakat ini dimulai dari ketidakpuasan seorang imam besar atau yang berhak atas tahta imam besar namanya Onias keempat, karena praktek korup dalam institusi Beit Hamikdash atau Bait Allah, maka dia kemudian mengasingkan diri bersama para pengikutnya dan kemudian mendirikan yang disebut kelompok Eseni atau kelompok Yahat, sehingga dia bergelar dengan Moreh Hasedek, guru kebenaran, atau Moreh Hayakat, guru paguyuban. Apa yang spektakuler dari penemuan Laut Mati? Selain keaslian Alkitab, keakuratan Alkitab yang selama ribuan tahun bisa diandalkan keakuratannya atau keasliannya, adalah paham tentang Mesias. Jadi kalau pada masa-masa sebelumnya banyak teolog Yahudi asal berbicara tentang Yesus, dia mengatakan ajaran Yesus itu yes, tetapi ajaran tentang Yesus no. Dan itu mewakili mayoritas pandangan teologis Yahudi tentang siapa Yesus atau siapa Yesua. Tetapi David Flusser
mengakui bahwa selain ajaran Yesus memang bersifat Yahudi, khususnya dia mencoba melacak dari Yahudi Helenik, artinya ya orang Yahudi diaspora, dengan beberapa pokok juga yang terkait dengan Yahudi Rabbinik. Tentang apa? Tentang praeksistensi Sang Mesias. Nah, saudara-saudara, pada penemuan gua pertama, kodenya itu adalah 1QSA, artinya penemuan pertama, gua pertama dari naskah Qumran, ya. Kode naskahnya itu adalah 2.12. 2.2.12. Itu ada ungkapan yang menarik, Im Yolid El Edha Masiah, ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Dan ini kalau Anda cermati, ini persis sama dengan rumusan Konsili Nikea yang sebelumnya itu sudah disampaikan oleh bapak-bapak rasul, artinya bapak-bapak gereja, muridnya para rasul. Misalnya Ignatius dari Antioquia, yang mengatakan tentang Kristus yang memiliki tabiat ganda. Yang pertama, ek Marias, sekaligus ek Theos. Eks artinya keluar dari Maria, dilahirkan dari Maria, sekaligus ek Theos. Sebagai firman dia dilahirkan oleh Allah atau keluar dari Allah. Dan ungkapan Im Yolid El Edha Masiah, ketika Allah melahirkan Mesias ini bicara tentang divinity of Messiah, yaitu tentang keilahian Sang Mesias, atau lebih spesifik lagi adalah divine birth of Messiah, kelahiran ilahi Sang Mesias. Sehingga seorang Rabi Yahudi yang bernama Rabi Gordis mengatakan, ini luar biasa, karena selama ini tidak ada rujukan sama sekali tentang kelahiran Sang Mesias dari Tuhan. Lalu yang kedua adalah naskah yang ditemukan di gua keempat, kodenya 4Q246. Jelas itu naskah merupakan salah satu tafsiran dari kitab Nabi Daniel yang tertulis dalam bahasa Aram. Pada kolom kedua baris pertama itu disebutkan Bereh Diel. Pada kolom kedua baris pertama disebutkan dalam bahasa Aram Bereh Diel Yitamar Ubar Elion Yikrone. Dia akan disebut namanya dengan anak Allah. Bereh Diel. Breh itu artinya putra, El itu Elohim. Yitamar, ya, Bereh Diel Yitamar, Ubar Elion, U dan Bar Elion, anak yang maha tinggi, Yikroneh, mereka akan memanggilnya. Seperti gugusan bintang-bintang demikian nanti kerajaannya, dan kerajaannya damai, malkutah malkut olam. Kerajaannya tidak berakhir. Sekali lagi, ini juga cocok dengan pengakuan iman Nikea, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Lalu saudara-saudara, bagaimana reaksi dari banyak teolog Yahudi termasuk David Flusser sendiri tentang naskah-naskah ini? David Flusser mengatakan bahwa dia menolak bahwa 4Q246 sebagai Mesias ilahi. Tetapi menurut dia itu adalah pengakuan iblis yang dikenal Belial dalam naskah-naskah Qumran, yang kemudian diidentikan dengan Antikris dalam kekristenan. Antikristus dalam bahasa Aram adalah Mesiha Dagala, yaitu pelawan Al-Masih atau anti Al-Masih. Tetapi penolakan Fusler ini dilemahkan oleh seorang ahli Qumran yang lain yang bernama Fitzmyer. Fitzmyer itu mengatakan bahwa tidak mungkin orang Yahudi mengenal konsep tentang antikris. Konsep antikris itu hanya muncul di dalam komunitas Kristen mula-mula yang berakar dari sabda Yesus sendiri di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 4, dan juga yang dikutip oleh muridnya yaitu Yohanes ketika menulis di Efesus tentang Mesiha Dagala. Misalnya tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan seterusnya. Masih banyak juga rujukan-rujukan tentang keilahian Mesias. Dan itu tidak akrab dengan konteks perjanjian baru. Sehingga seorang ahli Qumran
Ya, dia namanya sangat terkenal yang menulis buku Understanding of the Dead Sea Scroll. Dia mengatakan begini, namanya Herschel Sung. Herschel ini mengatakan untuk pertama kali ya kata putra Allah, Son of God, Bereth Diel, itu muncul dalam dokumen di luar perjanjian baru. Katanya dia sebelumnya itu banyak orang menilai bahwa Mesias ilahi itu adalah gagasan asing bagi Yudaisme, gagasan asing bagi orang Yahudi. Tetapi sejak penemuan Qumran yang jelas-jelas mengatakan bahwa Mesias itu adalah putra Allah, tentu pemikiran dan paradigma kita selama ini harus berubah. Masih banyak teks-teks lain, misalnya saya bisa menyebutkan 2 teks yang juga sangat dekat dengan terminologi perjanjian baru. 4Q 521 kalau tidak salah ya, baris pertama. Jadi temuan dari gua keempat, Qumran, kode naskahnya 521, baris pertama. Hashemayim, ya, VH Aret Yisma'u Lemasihu. Langit dan bumi mendengar kepada sang Mesias atau Mesiahnya. Lalu 4Q 286, baris ke-13. Penemuan gua keempat, ya Qumran, nomor naskahnya 286, baris ke-13, itu Semayim Amo Yisaken Leat. Surga akan bersekinah kepada sang Mesias. Artinya surga itu Tuhan. Karena itu satu eufemisme untuk tidak menyebut nama YHWH, Tetragrammaton, yang sering dieja oleh bacaan akademis orang Eropa dengan Yahweh. Artinya Yahweh atau Tetragrammaton, yaitu Adonai atau Hashem, itu akan bersekinah, akan tinggal pada sang Mesiasnya. Dan ini tepat seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes, paralel sekali. Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kata tinggal di situ adalah berakar pada kata Shekinah, yaitu konsep tentang kehadiran ilahi yang secara khusus di dalam naskah 4Q 286 dikaitkan dengan sang Mesias. Nah, kiranya pembelajaran kita di gua-gua Laut Mati itu akan mengubah paradigma kita. Sekalipun kita tidak untuk berpolemik, tidak, tetapi paling tidak minimum kita bisa mengembangkan sikap yang lebih dialogis, bahwa sebagaimana hubungan Islam dan Kristen sendiri. Bagaimana sahabatku jawabannya? Ya, bagi saya ini tentunya sangat jelas jawabannya. Baik dari segi teologis, sejarah maupun biblikal. Dari Dr. Bambang Norsena yang jelas ya. Untuk menjawab pertanyaan dari mualaf yang satu ini, Ko Andrea. Dan saya kasih tahu ya buat sahabatku yang Kristen, yang Nasrani, ada banyak video YouTube mualaf yang pada akhirnya mempertanyakan ajaran Kristen. Bagi saya tidak jadi masalah sebenarnya ya, cuman rasa lucu dan memang ini persoalan. Kenapa sejak masih Kristen tidak mempertanyakan ya tentang ajaran Kristen, nantinya sudah masuk Islam, mualaf baru terus mempertanyakan ya tentang ajaran Kristen. Ya, sehingga jawabannya pasti kalau ditanyakan kepada Ustadz ya jawabannya pasti tidak lengkap ya. Tidak lengkap dan tidak tahu kebenarannya seperti apa. Jadi disarankan kalau teman-teman atau sahabatku yang Kristen ya tanyakanlah kalau ada kekeliruan yang ditemukan, ada persoalan-persoalan yang ditemukan dalam ajaran kekristenan, ditanyakan saja ya, jangan nanti sudah jadi mualaf baru mempertanyakan ajaran Kristen. Ya kalau tanyakan ke Ustadz ya secara gitu tidak akan lengkap datanya, tidak akan dijawab secara kebenaran kalau begitu ya. Jadi peringatan buat sahabatku yang Kristen ya, salam sehat.